Sebuah kapal tanker pengangkut minyak di rudal Iran. Ya, kapal diduga nekat melewati Selat Hormuz tanpa izin. Kobaran api masih terlihat menghanguskan kapal tanker yang diduga milik Thailand. Kapal nekat melintas tanpa izin Iran. Sebelumnya, sejumlah kapal tanker sudah diizinkan melintasi Selat Hormuz setelah upaya negosiasi dengan Iran. Ya, pemirsa, Iran saat ini sedang menyusun rancangan undang-undang terkait Selat Hormuz. Sejumlah negara pun sudah diizinkan untuk melintas, salah satunya adalah Malaysia. Kali ini mereka mengizinkan negara sahabat untuk bisa melintasi Selat Hormuz. Sejumlah negara yang diizinkan melintas adalah Cina, Rusia, Pakistan, Irak, dan India. Sementara Malaysia mengklaim Iran telah mengizinkan kapal mereka melintas. Terima kasih kepada Presiden Iran kerana awal memberi laluan dan sekarang kita dalam proses untuk melepaskan kapal minyak Malaysia dan pekerja yang terlibat supaya dapat meneruskan perjalanan mereka. Malaysia mengambil sejumlah langkah untuk mencegah krisis energi. Salah satunya dengan mengurangi kuota bahan bakar bersubsidi. Warga Malaysia juga hanya bisa membeli 200 liter bensin bersubsidi per bulannya. Ya, pemirsa, Israel juga menyerang fasilitas industri besi Iran di 2 lokasi. Tak hanya merusak dan melumpuhkan, serangan Israel juga menewaskan seorang pekerja. Pabrik besi Mubarakya di Isfahan dan pabrik besi Khuzestan di Iran Selatan rusak berat setelah diserang Israel Jumat siang. Serangan terjadi di saat jam kerja dan pekerja tengah sibuk, mengakibatkan seorang pekerja tewas dan sejumlah pekerja lainnya terluka. Tidak hanya menyerang 2 pabrik besi, Israel juga menyerang fasilitas reaktor air bersih di Kondab serta pusat produksi konsentrat uranium di Yazd di hari yang sama. Garda Revolusi Iran pun mengeluarkan peringatan keras kepada perusahaan dan industri yang terafiliasi dengan Amerika dan Israel di wilayah Teluk. Serangan Amerika Israel tak hanya menyasar ibu kota Iran, Teheran. Ya, serangan juga menyerang pusat religi kota Qum yang menewaskan sedikitnya 6 orang. Serangan Amerika Israel menghantam permukiman yang menghancurkan bangunan. Laporan kantor berita Iran, Tasnim News, jumlah korban luka belum diketahui dan masih didata. Bulan Sabit Merah Iran terus melakukan pencarian terhadap penyintas yang mungkin masih terjebak di reruntuhan bangunan. Serangan Amerika Israel dilancarkan hampir bersamaan, menargetkan 7 kota termasuk Teheran dan Qum. Ya, pemirsa, di tengah perang yang sedang berlangsung, Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket dan menemui warga. Pezeshkian mengecek stok kebutuhan pokok dan memastikan distribusi untuk warga aman. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mengunjungi supermarket di Teheran bersama gubernur kota tersebut Muhammad Sadek Motamedian. Presiden berkeliling toko dan sempat berbincang dengan sejumlah karyawan. Kunjungan terlihat santai tanpa pengawalan meski serangan udara dari AS dan Israel masih berlangsung. Dalam kunjungan ini, Presiden juga menyapa sejumlah warga Iran. Kunjungan digelar mendadak dan baru diketahui publik setelah media pemerintah Iran menayangkan rekaman kegiatannya. دستوراتی رو صادر کردن هم در بحث لزوم توجه به بحث تأمین به موقع کالاهای اساسی مایحتاج عمومی مردم هم در بحث نظارت بر توزیع و به ویژه نظارت بر قیمت‌ها. Langkah ini dinilai sebagai bagian upaya Presiden melihat langsung kondisi masyarakat, khususnya di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan warga Iran dalam beberapa waktu terakhir. Presiden memastikan kebutuhan-kebutuhan pokok tersedia dan distribusi berjalan aman di tengah perang yang masih berlangsung.
Tidak hanya Presiden Iran, warga di Teheran, Iran juga terlihat santai dan beraktivitas di tengah perang Israel Amerika Serikat melawan Iran. Warga di Taman Pardisan di Teheran, Iran beraktivitas seperti biasanya meski perang Israel Amerika Serikat melawan Iran terus memanas. Warga beraktivitas secara normal, mulai dari berolahraga hingga berpiknik. Mereka merasa tidak ada yang perlu ditakutkan meski perang terus memanas. یا یه مقدار انسانایی هستیم که خیلی ترس و واهمی از چیزی نداریم و اینکه آدمای شجاعی هستیم همیشه. بعد الان من خودم هم معلمم، تو ایران معلم هستیم و اینکه خیلی هم دوست دارم که این طبیعت رو بیام. تحت این شرایطی هم حاضر نیستم که از بمباران و اینا، اتفاقا الان اینجا بودیم یه صدای خیلی مهیبی هم اومد، ولی ما ورزشمون رو کنار نمیذاریم. زندگی عادی داریم تو ایران. خیلی هم خوشحالم از بابت این قضیه که میتونم زندگی عادی داشته باشم. حالا هر چی که پیش اومد دیگه، ما نمیتونیم برای چیزی که هنوز پیش نیومده خودمون رو اذیت کنیم. Ya, mayoritas warga Amerika Serikat menilai kebijakan militernya terhadap Iran sudah berlebihan. Survei terbaru menunjukkan penolakan luas baik terhadap pengerahan pasukan, eskalasi serangan hingga dampak ekonominya. Sebanyak 62% atau 6 dari 10 warga Amerika Serikat menolak pengerahan pasukan darat ke Iran. Kemudian 59% menilai serangan militer Amerika Serikat sudah melampaui batas. %48% warga Amerika Serikat menolak pendanaan untuk militer Israel. Sementara itu 45% sangat khawatir terhadap kenaikan harga bahan bakar di tengah konflik. Kapal tanker milik Indonesia sempat tertahan di Selat Hormuz. Namun setelah berkomunikasi dengan pihak Iran, kapal Indonesia mendapatkan lampu hijau untuk melintas. Sebanyak 2 kapal tanker Indonesia yang sempat tertahan mendapatkan sinyal positif untuk bisa keluar dari Selat Hormuz. Kedua kapal ini sempat tertahan imbas perang antara Amerika Serikat dan Israel melawan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Yvonne Mewengkang menyebut Iran memberikan respon positif terkait keamanan 2 kapal Indonesia. Setelah adanya respon positif, Kemlu menyebut Pertamina perlu menyiapkan beberapa hal teknis demi keselamatan para kru kapal. Dengan demikian, ketika Iran memberikan izin melintas, semua bisa berjalan dengan aman. Sementara itu, pemirsa, Amerika Serikat mengarahkan kapal induk ketiganya yaitu USS George H.W. Bush menuju titik poin di Timur Tengah di tengah eskalasi konflik antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Pihak Angkatan Laut Amerika Serikat melaporkan kapal induk USS George Bush beserta kapal perang, pengawal, dan sayap udara yang baru saja selesai latihan unit gabungan mengarah menuju Mediterania Timur. Kapal induk kedua yaitu USS Abraham Lincoln tetap berada di Laut Arab, sementara kapal induk Gerald R. Ford bergerak melalui terusan Suez untuk menuju Laut Merah. Pemirsa, warga di Manila, Filipina melakukan aksi demonstrasi untuk mengecam kenaikan biaya yang meroket dan kelangkaan bahan bakar. Ya, aksi ini dilakukan di hari kedua pemogokan transportasi nasional pada hari Jumat. Para pengemudi, pedagang, dan aktivis membanjiri jalanan Manila, Filipina untuk melakukan aksi demonstrasi pada hari Jumat.
Aksi ini menandai hari kedua pemogokan transportasi nasional untuk mengecam kenaikan biaya air dan listrik yang meroket dan kelangkaan bahan bakar di tengah konflik AS Israel dan Iran. Para pengunjuk rasa terlihat meneriakkan berbagai slogan sambil berbaris membawa bendera dan spanduk. Aksi protes ini menyusul deklarasi darurat energi nasional karena kekurangan bahan bakar pada hari Kamis imbas dari penutupan Selat Hormuz. Sedangkan Filipina sangat bergantung pada pasokan energi dari Timur Tengah dengan lebih dari 90% bahan bakarnya diterima melalui Selat Hormuz.